Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Pagi, Ya, Pak. cerah ya. Alhamdulillah, Ah, Pak. sehat Tapi agak semuanya. mendung ini tadi. Ya? Agak mendung tadi itu mau Oh, hujan. iya Tapi ini iya udah iya. terang lagi Semoga tuh mataharinya. Ya. semoga tidak mengganggu sinyal ya. Karena kalau di tempat saya biasanya kalau hujan gitu agak terganggu sinyalnya. Tapi tempat saya cukup cerah hari ini. Baik, Bapak Ibu, sudah jam 8, kita segera mulai ya. Juga semuanya sudah hadir. Itu. Semoga semuanya bisa lancar ya. Internet kita, listrik kita, semuanya lancar. Karena kadang-kadang yang di daerah seperti di tempat saya, kadang internetnya juga ada gangguan. Bapak Ibu, saya izin share dulu screen. Ya. Nah, hari ini kita akan kembali mereview tentang kerangka kurikulum, khususnya pada pemangku kepentingan ya Bapak Ibu. Nah, itu yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini sampai kurang lebih nanti sekitar jam 11 itu ada beberapa kegiatan yang akan kita kerjakan. Tapi sebelumnya mari kita awali untuk kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup? Ya. Bapak Ibu, ketika kita masuk ke dalam pembelajaran dengan menggunakan jaringan internet seperti ini melalui LMS, ini kita sudah hari keempat ya. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika kita dengan tatap muka virtual seperti ini? Agak berbeda, Pak. Pak. Mata Berbeda. kita Ya. kan udah nggak muda lagi nih, Pak. Iya, iya betul. Tapi kita sudah masuk hari keempat ya Bapak Ibu ya. Semuanya juga Masih semangat, insya Allah. Baik, kemarin Bapak Ibu sudah membuat tentang peta pemangku kepentingan ya, yang meliputi peran dan fungsi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam menerapkan sekolah penggerak. Nah, bagaimana tugas yang sudah Bapak Ibu kerjakan kemarin? Ada kendala? Saya bingung, Pak. Gimana Membedakan. Pak? Bisa cerita prosesnya seperti apa, kemudian bingung gitu? Iya, itu membedakan antara yang besar, kecil itu. Sebenarnya itu di mananya itu. Jadi Oh gitu. Ya. diskusi kami itu kan, oh ini harusnya besar. Saya bilang enggak kalau yang ini. Nah, akhirnya ya karena kerja kelompok ya kita inilah pakai suara terbanyak kan begitu. Oh iya. Ya, saya sudah sempat juga membuka LMS-nya, saya membuka tugas-tugas yang Bapak Ibu sudah unggah gitu. Nah, nanti coba kita akan diskusikan ya. Baik, Bapak Ibu. Ya, kembali kita coba merefresh apa yang sudah kita pahami, Bapak Ibu. Ya. Nah, dalam melakukan analisis kepentingan, itu kan dari pemangku kepentingan itu kan ada kepentingan dan ada kekuatan. Tadi seperti yang Pak Iqbal sampaikan ya. Bagaimana menentukan besar kecil gitu ya. Nah, Iya, Pak. betul ya. Nah, kalau dalam pemahaman kita apa toh yang dikatakan sebagai pemangku kepentingan, Bapak Ibu? Pihak, Pihak. izin Pak, saya mencoba Ya, silakan menjawab. Pak Kus. Ya. Pemangku kepentingan itu artinya pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab lah. Iya. Atau memiliki tanggung jawab bagaimana untuk memajukan sekolah, bagaimana untuk memajukan satuan pendidikan. Ya. Nah, jadi mereka merasa memiliki tanggung jawab juga gitu. Ya. Punya kepentingan baik terhadap sekolah kita. Punya kepentingan ya terhadap sekolah kita. Nah, kira-kira apa sih fungsinya kok kita harus mengenali tentang pemangku kepentingan di sekolah kita? Ya, menurut pendapat saya, Pak, kalau kita tidak melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan, ya dipastikan sekolah kita ini akan
mengalami banyak kesulitan, Pak. Ya. Misal kita tidak ada masyarakat kita tidak merasa bertanggung jawab terhadap sekolah kita, nah ini nanti kurang bagus terhadap perkembangan sekolah kita. Jangan-jangan nanti jalan menuju sekolah kita itu diblokade oleh masyarakat. Karena masyarakat merasa apa ya, tidak perlu ada sekolah tersebut di lingkungannya. Dan di sini pihak sekolah harus berkomunikasi dengan baik, bahkan bila mana perlu dan memang harus itu pihak masyarakat ya terlibat juga lah. Jadi mereka merasa bertanggung jawab bahwa di lingkungannya itu ada sekolah, ada satuan pendidikan yang di dalamnya juga ada putra-putri mereka belajar. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya. Kalau Bu Yuni ada pengalaman di sekolahnya tentang mungkin dari pemangku kepentingan yang mungkin kurang kooperatif atau seperti apa, seperti tadi yang mungkin dikhawatirkan Pak Kus? Iya, Pak. Pemangku kepentingan di sini kan salah satunya orang tua ya, Pak ya. Iya. Jadi ternyata di satuan pendidikan kami itu ada juga ya sebenarnya kepentingan orang tua ini besar, tapi ternyata kepeduliannya sangat kecil seperti itu, Pak. Nah, ini kan menjadi satu kekhawatiran gitu ya. Dan kalau yang disampaikan Pak Kus tadi itu pemangku kepentingan itu yang apa tadi ya, Pak ya? Masyarakat contohnya. Iya, maksudnya punya apa ya? Tidak semua sebenarnya punya bargain di situ, Pak. Punya kekuatan ya kalau menurut saya ya. Iya. Jadi ya bertingkat-tingkat lah kepentingannya dan pengaruhnya kalau menurut saya, Pak. Ya. Mungkin Pak Iqbal pernah punya pengalaman ketika ada satu pemangku kepentingan yang tadi kepentingannya besar tapi kepeduliannya kecil gitu. Saya ini SMK ya, Pak ya. Saya ini SMK. Saya ini pengawas SMK. Berhubungan langsung dengan ya kalau SMK kan Dudi, Pak. Iya. Dudi. Nah, Dudi di tempat saya itu sepertinya tidak kooperatif, Pak. Sehingga ketika saya akan prakrin ya, siswa-siswa saya prakrin di sana, mereka selalu menolak, Pak. Iya. Itu. Jadi di SMK itu permasalahan di SMK yang saya bina, itu mayoritas seperti itu. Gitu. Tapi meskipun Pak Iqbal pengawas SMK 4 hari ini kan sudah bisa memahami tentang kepautan gitu. Iya. Nah, ya kalau melihat di PAUD, Pak, di PAUD kami itu ada orang tua ya, kepeduliannya mungkin sama dengan Bu Yuni. Dia pengennya Pak, anaknya bagus gitu ya, artinya ini anak saya dididik dengan bagus gitu ya. Tetapi mohon maaf ya, ketika harus membiayai gitu ya, ini mereka katakanlah kalau bahasa ini tuh ogah-ogahan gitu. Padahal saya mendengar keluhan dari kepala PAUD-nya itu, kepala TK-nya, ya saya operasionalnya ke sekolah saya kecil, operasional saya dari situ gitu. Itu. Iya. Ya memang kalau saya lihat dari tugas-tugas Bapak Ibu 1-2 hari di 3 hari pertama itu kelihatan, tapi progresnya saya senang sekali. Saya senang progresnya ya dari Bapak Ibu yang beragam gitu. Ada yang pengawas SMK, ada yang pengawas SD gitu. Ada yang Widya Iswara di P4TK gitu, tapi progresnya sangat bagus. Baik, mohon izin saya akan share kembali gitu. Kemarin kita sudah sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Betul, yang Bapak Ibu sudah kerjakan ya? Iya, Pak. Iya, tadi yang juga ditanyakan Pak Iqbal tentang kecil besar gitu. Kalau Bu Yuni tadi kan tentang kepentingan. Baik, sebelum kita lanjut, nanti Bapak Ibu akan mendiskusikan salah satu karya dari kelompok Bapak Ibu. Yang piket untuk ice breaking hari ini siapa ya? Pak Ketua? Bu Yuni siapa yang bertugas? Sekarang Bu Yuni, Pak. Oh, Bu Yuni malah yang bertugas ya. Bu Ketua kelas sendiri ya. Oh iya. Ya, silakan Bu Yuni untuk ice breaking-nya ya.
Ya Pak, ini kita paksa ini karena sudah hari keempat ya Pak, konsentrasi juga perlu diperhatikan. Iya. Tangannya diangkat, kemudian mungkin sama seperti biasa ya, mati konsentrasi. Bergetar ini? Bergetar, saking sudah sampai hari keempat ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Sekarang seperti biasa yang ini ya Pak, ini diganti gitu ya, berapa bisa nggak? Jadi kalau tangan kiri jempol, tangan kanannya kelingking, tangan kanannya jempol, bisa nggak dalam waktu yang bersamaan? Mari kita coba ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, 4. Bisa Pak Kus? Nggak bisa? Angel. Oh iya, berarti ini perlu ya konsentrasi difokuskan lagi ya. Ya mungkin itu aja Pak. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya, luar biasa. Kalau saya ada tepuk tangan hati gitu ya, Bapak Ibu, sebagai apresiasi. Baik, ada yang bisa share screen? Tapi ini kelihatannya gimana? Saya coba ya Pak ya. Ya. Saya coba sebentar. Mohon izin saya share screen. Ya. Tugasnya yang kemarin ya, yang pemetaan. Ini kok terlempar ya Pak ya? Enggak. Ntar dulu saya sekali lagi. Iya. Oh, nggak bisa ini Pak. Oke. Sepertinya saya mohon izin dimatikan video saya ya Pak. Ya, silakan. Tetap nggak bisa Pak. Oke. Baik. Mungkin yang lain mungkin nggak bisa. Sedang mendung Pak. Oh ya, baik. Saya kebetulan sudah download juga salah satu tugas dari Bapak Ibu. Saya share. Nih, sudah ya? Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah. Oke. Mohon maaf, sebentar. Malah keliru materinya yang di-share. Ya, baik. Nih, sudah dilihat ya? Ini iya, Pak. Hasil kerjanya siapa? Kelompok mana nih? Kelompok saya Pak. Masih ingat? Pak Iqbal. Oh, kelompoknya Pak Iqbal. Ya, ini yang jadi masalah di sini, Pak. Ya, silakan Pak Iqbal, bisa dipresentasikan. Ya. Kalau ya inilah hasil ya Pak ya. Inilah hasil. Jadi ada kepentingan besar kecil, kemudian ada dua ya, kepentingan dan kekuatan. Ada stakeholder yang besar, dia kekuatannya besar, kepentingannya juga besar. Ini jelas semuanya sepakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dia punya kepentingan, kemudian juga kekuatan memaksanya dia besar. Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat atau kita kenal dengan yayasan ya. Ini dia kan punya kepentingan, kekuatannya besar juga. Kemudian orang tua. Nah, asumsi ini karena di sekolah orang tua itu punya peranan besar. Saya pengen seperti anak saya gitu. Kalau tidak seperti ini saya tidak akan menyekolahkan anak saya di sini. Kemudian jelas kepala sekolah, dia kan panglima tertinggi di sekolah. Kemudian komite sekolah, ini yang besar. Untuk kepentingan dan kekuatan besar. Kemudian ada yang memiliki kepentingan besar tetapi kekuatannya kecil. Ya, seperti LPMP ini. Ya. LPMP ini sebenarnya kepentingannya besar. Bagaimanapun LPMP kan semacam ini ya, semacam distrik provinsinya satu daerah gitu di provinsi. Tetapi kan bukan seperti itu, maksud saya dia semacam itulah. Yeah. Kemudian pengawas. Nah, pengawas, kemudian guru, terus BP PAUD nih kalau di Jawa Tengah tuh PP PAUD dan Dikmas ya Jawa Tengah. Mungkin di daerah lain namanya beda, makanya saya garing PP atau PP PAUD ini Dikmas ya. Kemudian di sebelah kanan
itu ada yang kepentingannya kecil, kekuatannya juga kecil. Kepentingan kecil, kekuatan besar, ya. Ini perguruan tinggi, utamanya yang lembaga pendidikan, tenaga kependidikan. Ini kan yang mencetak guru-guru nantinya. Maka dia seperti itu, dia stakeholder yang kekuatan besar tapi kepentingannya kecil karena tidak langsung. Ya. Kemudian ini jangan juga di keberadaan LSM ini juga memiliki andil ini di sini. Dia stakeholder. Kemudian media mainstream ataupun media yang non mainstream ya. Kalau Pak Iqbal ada gangguan sinyal. Pak Iqbal ada gangguan sinyal lagi. Ibu semua. Ya. Halo. Ya, tadi sempat menghilang suaranya Pak Iqbal. Lanjutkan Pak Iqbal ya, silakan. Oke, baik. Yang terakhir Pak Harli dan Bapak Ibu semua, saya ulangi yang terakhir kepentingannya kecil, kemudian kekuatannya juga kecil. Iya. Masyarakat sekitar. Nah, ini kadang-kadang kalau masyarakat kan nggak peduli nih, ya. Kemudian alumni, kemudian donatur, itu. Satu lagi apa Pak? Mohon maaf Pak, agak dikeatasin satu lagi kayaknya ada itu. IGTKI atau Himpaudi. Nah, ini yang akarnya Pak. Ada yang menanyakan dia punya pengaruh besar loh, punya kekuatan besar gitu. Tapi kita ya semuanya mengarah ke sini ya sudahlah IGTKI. Tapi saya hanya menceritakan proses Pak, proses kenapa ini kita masukkan di sini. Iya. Jadi nanti mohon penguatan dari Pak narasumber. Oke. Terima kasih Pak Harli dan Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Pak Iqbal ya. Ya, sebelum ke Bapak Ibu, kalau dalam pengalaman di tempat kami gitu ya, kebetulan saya kan juga mengelola PAUD gitu ya. Nah, kadang-kadang Himpaudi IGTKI itu dia kepentingannya menjadi sangat besar juga gitu. Nah, itu beberapa pengalaman. Nah, kalau di tempat Bapak Ibu dari kelompoknya Bu Yuni ada yang berbeda? Ya Pak, ya bisa jadi kalau organisasi ini kan kepentingannya itu berbeda di setiap tempat gitu ya. Oh iya, betul. Seperti itu Pak. Bisa jadi di satu tempat posisi organisasi profesi ini sebagai kekuatan yang tidak dihitung gitu ya Pak ya. Tapi bisa jadi di tempat lain menjadi kepentingannya besar atau kekuatannya juga besar seperti itu Pak. Karena kebutuhan akan organisasi ini sendiri untuk pembelajaran, mensupport gitu satuan pendidikan. Ya. Ada yang lain mungkin ada yang berbeda dari tadi yang sudah disampaikan Pak Iqbal? Sepakat Pak. Oh gitu ya. Nah, bisa berubah enggak posisi dari pemangku kepentingan yang tadinya kecil-kecil kemudian berubah jadi kecil besar dan atau sebaliknya gitu? Mungkin sepertinya bisa Pak, tergantung bisa, ya? konteks zaman yang bersangkutan. Ya, betul. Ini relatif ya kalau begitu ya. Relatif ya. Iya, memang tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Jadi ketika kita melakukan analisis tentang pemangku kepentingan dari sisi kepentingan dan kekuatannya itu sangat tergantung dengan konteks di mana Bapak Ibu berada gitu ya. Mungkin kalau di tempatnya Bu Yuni LSM itu tidak menjadi begitu masalah gitu ya, dalam artian baik dari sisi kepentingannya maupun kekuatannya kecil misalnya seperti itu. Tapi di tempat lain mungkin berbeda. Betul Pak. Ya. Baik Bapak Ibu. Profesi kalau pemerintah mungkin ya Pak ya nggak bisa berubah ya. Yang profesi? Pemerintah yang mungkin tidak berubah. Ya, mungkin karena ya terkait dengan tadi apa yang disampaikan Bu ini, kita coba lihat ya bahwa bagaimana sih prioritas pemangku kepentingan itu gitu. Mohon izin saya share screen gitu Bapak Ibu. Nah, di sini ya bahwa pemangku kepentingan yang ada di kelompok A itu pemangku jabatan yang berwenang mengambil keputusan dalam menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Berarti kalau pemerintah mungkin berubah mboten? Mungkin berubah tidak ini? Cenderungnya tetap ya.
tetap. Ya, cenderung tetap dia tetap. ada di posisi A gitu. Kepentingannya besar, kekuatannya juga besar. Kemudian yang kedua, yang di posisi A itu kelompok ini sangat penting karena dapat mendukung atau menghambat penerapan kurikulum sekolah penggerak gitu. Jadi misalnya LPMP gitu, dia kan mempunyai kepentingan untuk mendukung gitu ya, supaya program dari pemerintah bisa berjalan dengan baik gitu, maka dia mempunyai kepentingan yang besar, kekuatannya juga besar gitu untuk mensukseskan dari kurikulum sekolah penggerak ini. Kemudian yang di kelompok B itu berarti apa? Kepentingannya kecil, kekuatannya besar. Kelompok ini adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan mengenai kurikulum sekolah penggerak. Mereka tidak memiliki kepentingan dan kesediaan untuk terlibat secara aktif. Ya, itu ciri khasnya di kelompok ini gitu, di kelompok B. Nah, biasanya sulit untuk menjangkau dan berkomunikasi dengan kelompok ini secara konsisten. Dalam mengelola kelompok ini dibutuhkan strategi keterlibatan secara proaktif. Jadi, ketika Bapak Ibu menghadapi kelompok yang ada pada kepentingannya kecil tetapi kekuatannya besar, maka Bapak Ibu harus proaktif. Ya. Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas sekolah dari PAUD, Bapak Ibu harus proaktif gitu, supaya pengaruhnya menjadi kuat gitu dan bisa mendukung implementasi dari kurikulum sekolah penggerak. Kemudian pada kelompok C, kelompok ini terpengaruh oleh kurikulum sekolah penggerak, namun tidak memberi dampak besar pada kurikulum. Ya contohnya tadi apa? Orang tua ya, atau Bisa. pengawas. Itu di tempat Bapak Ibu mungkin ada pengawas, tapi di tempat lain mungkin orang tua. Iya. Betul ya? Ya. Mereka mempunyai kekuatan yang kecil, kekuatannya apa? Besar ya, tapi kepentingannya kecil. Nah, kemudian kelompok ini meminta waktu yang lebih banyak daripada yang bisa kita berikan kepada yang lain. Karena itu penting untuk menemukan cara yang efisien untuk membuat mereka tetap mendapat informasi. Jadi informasi harus selalu disampaikan kepada kelompok C. Sehingga ketika mereka mempunyai kekuatan yang besar, itu ya, kepentingan yang besar, kemudian kekuatannya kecil, ya mereka masih tetap bisa memberikan satu dukungan dalam penerapan kurikulum sekolah penggerak. Kemudian di kelompok D, kelompok ini tidak diharapkan untuk secara aktif terlibat dalam kurikulum sekolah penggerak. Yang kelompok ini bahkan tidak tahu dan tidak mau tahu lebih dalam mengenai kurikulum sekolah penggerak. Namun kita harus tetap tahu siapa mereka. Artinya ketika sekecil apapun itu ya, kita harus tetap memberikan perhatian gitu. Meskipun kepentingannya kecil, kekuatannya juga kecil gitu, tapi kita tetap harus memberikan perhatian kepada mereka. Karena tadi kan kita sudah sepakat ya bahwa posisi ini bisa bergerak gitu, sesuai konteksnya kan gitu, perkembangannya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ada yang perlu didiskusikan? Jadi kesimpulannya kalau saya simak ya Pak ya. Ya. Ada yang sifatnya mutlak ya. Ya. Pemerintah betul. Itu kan dia punya wewenang besar, kepentingannya besar. Ya. Tapi ada beberapa pihak dalam hal ini stakeholder itu yang relatif ya. Tadi Bu Yuni mengatakan atau siapa tadi ya, PAUD itu pengaruhnya besar, itu kekuatannya besar. Iya. Itu. Tapi di satu daerah mungkin itu kecil gitu. Iya. Ya, kalau saya berkesimpulan sih seperti itu Pak Hardy. Iya, betul. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah sampai pada akhir sesi kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali gitu. Sudah semakin kelihatan bahwa Bapak Ibu sudah memulai masuk ke dalam dunia PAUD gitu ya. Ya, yang tadinya mungkin masih agak bingung gitu sudah mulai kelihatan. Kemudian bagaimana juga Bapak Ibu melakukan analisis terhadap pemangku kepentingan. Nah, di dalam kegiatan asinkronus nanti Bapak Ibu akan
lebih mendalami tentang capaian pembelajaran ya Bapak Ibu. Itu yang akan kita diskusikan. Bapak Ibu nanti besok kita akan mendiskusikan hal itu. Terima kasih Bapak Ibu ya. Kita akan akhiri pada kesempatan hari ini untuk pertemuan kita. Kita akan ketemu lagi besok pagi. Ya, jangan lupa tetap semangat ya. Tetap semangat. Sudah masuk hari ke-4. Kita foto dulu ya. Minta tolong admin untuk kita foto dulu. Hari ke-4 posisinya bagaimana, Bapak Ibu? Oke. Oke. Kelihatan bagus. Ya, gini. Oke. Baik. Merdeka, Pak. Merdeka ya, merdeka. Ya, merdeka belajar nih begini. Ya, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Selamat siang. Sampai Selamat siang, Pak. Makasih, Pak Hari. Salam sehat selalu. Terima kasih, Pak. Amin, amin. Makasih ya. Saya izin live ya, Pak ya. Ya, Pak ya. Mari silakan.